Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Marhaban bikum fi qanati Belajar Bahasa. Pada hari ini kita akan belajar tentang at-tawabi, atau salah satu dari at-tawabi, yaitu an-na'tu wal man'ut. Karena pembagian tawabi itu ada 4. Pertama ada an-na'at, ada atof, ada taukid, ada badal. Nah, dan pada hari ini kita akan belajar tentang na'at dan man'ut. An-na'tu itu kadang juga disebut dengan sifat, ya. Dan man'ut itu adalah mausuf yang disifati. Jadi kita lihat kaidah. Al-qaidah, an-na'tu huwa lafzun yadullu ala sifatin fismin qablah wa yusamma al-ismul mausuf man'utan. Na'at adalah kata atau kalimat yang menunjukkan makna sifat pada isim sebelumnya. Wa yusamma al-ismul mausuf man'utan. Dan ismul mausuf itu disebut dengan man'ut. Jadi na'at itu bisa diartikan sebagai sifat dan man'ut diartikan sebagai yang disifati. Kaidah yang kedua, an-na'tu yatsba'ul man'utu fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Na'at itu mengikuti man'ut dalam hal rafa'nya, dalam hal marfu', wa nasbihi, kemudian dalam nasabnya, wa jarrihi, dan kasrohnya. Nah, kita akan bahas atau dengan contoh-contoh, dan kita juga nanti akan jelaskan pembagian na'at dan man'ut. Al-amsilah, hadza maidanun wasi'un. Hadza maidanun wasi'un. Hadza mubtada, maidanun khobar, wasi'un na'at. Nah, lihat di sini ada yang tanda merah, ya, tanda merah. Hada maidanun wasi'un. Ini lapangan yang luas. Hada mubtada, maidanun khobar, wasi'un na'at. Maidan marfu, kemudian na'atnya juga harus marfu. Kemudian man'utnya nakirah, maka na'atnya pun nakirah. Contoh yang kedua, ra'aitu maidanan wasi'an. Ra'aitu maidanan wasi'an. Ra'a fi'il madhi, ta fa'il, maidanan maf'ulun bih, wasi'an na'tun mansubun bil fathah. Ya, man'utnya mansub, maka na'atnya pun mansub. Yang ketiga, jaraitu fi maidanin wasi'in. Aku berlari di lapangan yang luas. Fi maidanin wasi'in, ismun majrurun wa huwa man'ut wa alamatu jarhi al-kasrah. Wasi'in na'tun majrurun bil kasrah. Na'tun majrurun bil kasrah. Lihat ya, na'atnya ini sifatnya, kemudian yang disifatinya adalah maidan. Dan juga majrur. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yang nakirah. Sekarang kalau misalnya sekarang yang ma'rifah. Tafattahatil wardatu al-jamilatu. Tafattahat al-wardatu al-jamilatu. Bunga yang indah itu telah mekar. Al-wardatu di sini dalam kedudukan ma'rifah dan dia sebagai fa'il, ya, fa'ilun marfu'un bid dhammah, maka al-jamilatu juga dia harus ma'rifah. Tidak boleh tafattahatil wardatu jamilatun, enggak boleh. Karena na'at itu mengikuti man'utnya, mengikuti matbu'nya. Al-wardah fa'il, al-jamilatu na'at. Kemudian qataftul wardata al-jamilata, ya, al-wardata al-jamilata. Ini maf'ulun bih. Al-jamilatanya na'at, ya. Na'tun mansubun bil fathah, al-jamilata. Enggak boleh qataftu al-wardata jamilatan. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, nazartu
ilal wardati al jamilati. Nah, ilal wardati al jamilati. Na'at majrurun bil kasrah. Nah, ini yang pertama ini adalah dia yang nakirah, kemudian yang ini adalah yang ma'rifah. Nah, nanti kita akan lanjutkan terkait pembagian na'at, apa saja na'at, macam-macam na'at itu. Selanjutnya pembagian na'at. Na'at itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah an-na'tu al-haqiqi. Na'at hakiki, dan yang kedua adalah an-na'tu as-sababi. Apa itu an-na'tul hakiki dan apa itu an-na'tu as-sababi? Kita akan jelaskan secara global. An-na'tul hakiki itu sebenarnya terbagi menjadi tiga. Ada mufrad, ada jumlah, dan juga ada syibhul jumlah. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kita membahas secara global saja. Ya. Contohnya misalnya, atau definisi dulu, an-na'tul hakiki adalah kata yang menunjukkan makna sifat pada isim sebelumnya. Ya, jadi an-na'tul hakiki adalah kata yang menunjukkan makna sifat pada isim sebelumnya. Contohnya, ja'at talibu al-alimu. Ja'at talibu al-alimu. At-talibu dia sebagai fa'il, wa huwa man'ut. Al-alimu adalah sifatnya, ya. Sifatnya. Murid yang alim itu telah datang. Berarti al-alimu na'tun marfu'un bil dhammah. Lihat. Jadi na'at hakiki adalah kata yang menunjukkan makna sifat dari isim sebelumnya. Nah, ini al-alim ini adalah sifat dari at-talib. Kemudian yang kedua, contohnya ja'at talibani al-alimani. Dua murid yang alim itu telah datang. Kemudian dari segi i'rab sama. Kalau dia ma'rifah, maka na'atun menjadi ma'rifah. Kalau mudzakkar, kalau man'utnya mudzakkar, maka na'atnya pun mudzakkar. Kalau man'utnya musanna, maka na'atnya pun musanna. Contoh yang ketiga, ra'aitu taliba al-alima. Ra'aitu taliba al-alima. Nah, ini juga termasuk an-na'tul hakiki karena dia menyifati sifat sebelumnya, isim sebelumnya. At-talib ini adalah mausuf, al-alim adalah sifat. Ya. At-talib sebagai man'ut, al-alim sebagai na'at. Kemudian yang keempat, ra'aitu talibaini al-alimaini. Ya. Aku melihat dua murid yang alim. Nah, lihat sama ya, ma'rifah dan na'atnya juga ma'rifah. Kemudian an-na'tus sababi. Apa itu na'at sababi? Na'at sababi adalah na'at yang menyifati isim yang ada kaitannya dengan matbu'nya. Nah, jadi na'at sababi adalah na'at yang menyifati isim yang ada kaitannya dengan matbu'nya. Nah, dalam na'at sababi, sifat yang ada tidak menunjukkan sifat pada matbu'nya. Nah, sedangkan kalau yang hakiki itu dia menyifati isim matbu'nya, menyifati matbu'nya, mausufnya. Sedangkan dalam na'at sababi dia tidak menyifati, tidak menunjukkan pada sifat matbu'nya, akan tetapi pada sifat setelah na'at tersebut. Contohnya, ja'ar rajulu al-alimu abuhu. Laki-laki yang alim ayahnya telah datang. Nah, di sini yang na'at adalah al-alimu. Al-alimu. Nah, alim di sini bukan sifat dari ar-rajul, akan tetapi sifat dari ayahnya ini. Laki-laki yang alim ayahnya telah datang. Dan na'at di dalam na'at sababi
itu mengikuti man'ut dalam hal i'rab, dalam hal ma'rifah, nakirah, dan juga dalam hal marfu, dalam hal rafa, nasab, dan jarnya. Kalau misalnya man'utnya ar-rajul di sini marfu, maka al-alimunya juga naatnya dia menggunakan marfu. Kalau di sininya mansub, ar-rajulnya mansub, maka al-alimnya juga harus mansub. Akan tetapi dia tidak mengikuti dalam hal muzakkar dan muannasnya terhadap matbunya. Akan tetapi dia mengikuti isim setelahnya. Nah, al-alimu di sini kenapa muzakkar? Karena abuhu. Nah, abunya yang muzakkar maka menggunakan al-alimu. Misalnya nih yang muannas. Ja'ar rajulu al-alimatu ummuhu. Ja'ar rajulu al-alimatu ummuhu. Laki-laki yang alim ibunya telah datang. Nah, di sini kenapa enggak ja'ar rajulu al-alimu ummuhu? Karena al-alimatu itu dia mengikuti dalam hal mudzakkar dan muannasnya mengikuti isim setelahnya. Jadi bukan ja'ar rajulu al-alimu ummuhu, akan tetapi ja'ar rajulu al-alimatu ummuhu. Dan perlu diketahui bahwa ini harus mufrad ya. Naat di sini yang berwarna merah ini harus mufrad. Walaupun nanti man'utnya jama' atau musanna, tetap naatnya harus mufrad. Contoh lain, misalnya ja'at imra'atun alimun abuha. Ja'at imra'atun alimun abuha. Wanita yang alim ayahnya telah datang. Kenapa tidak ja'at imra'atun alimatun abuha? Karena alim di sini sifat ini mengikuti isim yang setelahnya yaitu abun ya, abun ini alimun abuha. Karena abun ini mudzakkar maka dia menjadi mudzakkar. Jadi bukan mengikuti ke imro'ah, akan tetapi mengikuti abunya. Ja'at imro'atun alimun abuha. Tapi kalau dalam i'rab marfu, nakirah dan ma'rifahnya dia mengikuti imro'ahnya. Kalau imro'ahnya nakirah maka naatnya nakirah. Kalau imro'ahnya ma'rifah maka alimnya juga ma'rifah. Jadi hanya mengikuti di dalam mengikuti mudzakkar dan muannasnya ke isim setelahnya. Contohnya misalnya ja'at imra'atun alimatun ummuha. Ja'at imra'atun alimatun ummuha. Wanita yang alim ibunya telah datang. Nah, ini kenapa alimatun? Karena ummun itu adalah muannas dan ha ini kembali ke domir imro'ah ya. Contoh yang lain misalnya jama', man'utnya jama'. Ja'at tolibatu al-karimu ikhwanuhunna. Kenapa enggak ja'at tolibatu al-karimatu ikhwanuhunna? Karena ikhwan itu mudzakkar, maka naat di sini adalah harus mufrad dan mudzakkar juga. Jadi bukan mengikuti ke man'utnya at-talibat ya. Tapi mengikuti ke isim setelahnya. Akan tetapi kalau masalah i'rabnya dalam masalah rafa, nasab, jarnya itu mengikuti ke matbu'nya atau man'utnya atau libatunya. Kalau misalnya dibalik menggunakan ini at-talibat diganti dengan at-tullab dan ikhwannya diganti dengan akhwat. Ja'at-tullabu al-karimatu akhwatuhunna. Akhwatuhunna. Kenapa al-karimatu? Karena isim setelahnya adalah muannas. Nah, jadi perbedaan antara na'at hakiki dan na'at sababi adalah kalau na'at hakiki dia menyifati kata na'at menyifati makna isim
pada makna isim sebelumnya. Ya. Misalnya seperti ja'at thalibu al-alimu. Jadi dia menyifati isim sebelumnya atau man'utnya. Sedangkan as-sababi, dia naatnya itu memiliki hubungan ya antara man'ut dengan isim setelahnya. Jadi al-alimu di sini, yang alim di sini adalah ayahnya. Ja'ar rajulu al-alimu abuhu. Laki-laki yang alim ayahnya adalah telah datang. Baik. Inilah pembahasan naat ya secara ringkas. Jadi naat itu terbagi menjadi dua, ada naat hakiki dan naat sababi. Kita cukupkan sampai di sini. Syukran, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.